Kebanyakan orang tidak bisa mencapai impian mereka bukan karena kegagalan. Kebanyakan orang tidak bisa mewujudkan impian mereka karena mereka berhenti di tengah jalan. Sebenarnya bukan kegagalan yang menghentikan kita untuk tetap maju, tapi kebanyakan dari kita berhenti karena ketakutan akan suatu resiko dari sebuah perjuangan. Mereka yang telah berhasil tidak berhenti pada satu kegagalan. Mereka tidak berhenti pada 10 kegagalan. Bahkan mereka tidak berhenti pada 100, 1000, atau sejuta kegagalan. Mereka yang memiliki rasa percaya diri, tekad dan keyakinan yang kuat justru akan berkata kepada dirinya sendiri, jika ini adalah tujuan saya, dan saya akan melakukan apapun untuk mencapainya. Mereka akan terus belajar dari setiap kegagalan yang mereka dapatkan. Mereka akan mencari cara untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka akan bekerja lebih keras. Mereka akan bekerja lebih giat sampai akhirnya mereka bisa membuat mimpi mereka menjadi nyata. Kegagalan adalah sebuah proses yang harus dilewati untuk bisa sukses. Kita harus nyaman dengan kegagalan. Bahkan, kita harus benar-benar mencari kegagalan. Karena hanya bertemu dengan kegagalan, kita akan banyak belajar dan kita akan satu langkah lebih dekat dengan kesuksesan. Orang sukses itu banyak yang gagal. Mereka jauh lebih banyak gagalnya daripada berhasil. Mereka banyak mengambil pelajaran dari kegagalan, dan mereka menjadikan sebuah kegagalan sebagai energi untuk meningkatkan tekad dan semangat yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kegagalan sebenarnya membantu kita untuk mengetahui di mana letak kesalahan kita dan area mana yang harus diperbaiki dan perlu dikembangkan. Semakin kita sering gagal, maka kita akan semakin banyak belajar. Semakin kita banyak belajar, maka itu akan membuat kita semakin mengetahui banyak hal. Semakin kita mengetahui banyak hal, maka kita akan semakin mengerti dan memahami apa sebenarnya tujuan yang ingin kita capai. Jangan pernah sedikit pun kamu meratapi sebuah kegagalan. Jangan biarkan kegagalan menguasai dirimu. Jangan pasrah dalam keadaan gagal. Jangan biarkan kegagalan membuat dirimu merasa tidak berharga. Karena seorang pemenang tidak akan menikmati kegagalan, tetapi mereka tidak akan pernah membiarkan kegagalan menghentikan mereka. Ketika kamu mengalami kegagalan, kamu harus mengingat setiap hal hebat yang ada di dunia ini semuanya berawal dari sebuah kesalahan dan kegagalan. Ketika kita masih kecil, ketika kita pertama kali belajar mengendarai sepeda, saat itu kita berulang-ulang kali dihadapkan pada sebuah kegagalan. Kita jatuh berkali-kali, merasakan sakit, terluka dan menangis, tapi itu semua tidak membuat kita berhenti. Itu semua tidak membuat kita berpikiran negatif terhadap kegagalan. Malah justru sebaliknya. Rasa sakit itu, luka itu justru membuat kita terus mencoba lagi sampai akhirnya kita benar-benar bisa mengendarai sepeda itu. Pada saat itu, mental, tekad, dan keyakinan kita benar-benar sangat kuat. Kita sudah dijatuhkan berkali-kali, dirobohkan berkali-kali, tapi kita masih tetap mampu bangkit dan berdiri tanpa kenal lelah dan putus asa. Tapi kenapa saat bertambahnya usia, kita justru lebih sering cepat menyerah dan putus asa? Kita lebih sering mengeluh dan menyalahkan keadaan. Kita jadi lebih sering berpikiran negatif dan pesimis terhadap diri sendiri. Kemana perginya mental dan tekad kuat yang dulu kita miliki? Padahal, dulu saat tubuh kita masih rapuh, kita selalu percaya diri. Kita tidak pernah ragu dengan kemampuan kita. Kita selalu belajar dan antusias akan suatu hal.
Kita ingin selalu menjadi hebat dan berhasil di hadapan semua orang. Semakin kita dewasa, harusnya kita menjadi jauh lebih kuat. Harusnya kita semakin yakin dengan kemampuan kita. Harusnya kita semakin mengerti apa itu kesalahan, apa itu kegagalan. Kita seharusnya menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi setiap permasalahan dan rintangan hidup. Kita harusnya menjadi lebih berani menghadapi segala resiko dari keputusan yang telah kita buat. Meragukan kemampuan diri sendiri sama saja membunuh mental dan masa depan diri kita sendiri. Takut akan kesalahan dan kegagalan berarti kita takut mewujudkan mimpi dan menjadi sukses. Takut mengambil keputusan itu artinya kita tidak mengizinkan diri kita untuk menjadi berkembang dan mematikan potensi yang kita miliki. Bayangkan, jika Steve Jobs takut kalau produknya tidak disukai orang, mungkin saat ini kita tidak akan mengenal iPhone. Lalu bayangkan jika Mark Zuckerberg tidak pernah percaya pada kemampuannya sendiri, mungkin saat ini kita tidak akan pernah tahu bagaimana seni bermedia sosial menggunakan Facebook. Atau bayangkan jika Jack Ma tidak pernah berani merealisasikan idenya untuk menjadi kenyataan. Mungkin saat ini kita tidak akan pernah mendengar yang namanya Alibaba. Pencapaian yang mereka dapatkan saat ini adalah sebuah pencapaian yang membuat nama mereka menjadi besar, yang membuat nama mereka dikenal di seluruh dunia, yang menjadikan nama mereka sebagai orang sukses dan orang hebat. Mereka semua manusia biasa, sama seperti kita. Yang membedakannya adalah mereka mau terus belajar dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Mereka tidak pernah berhenti dan menyerah pada kegagalan. Mereka percaya akan kemampuan dan diri mereka sendiri. Mereka mau bekerja keras dan tidak berhenti mencari jalan agar mimpi dan tujuan mereka bisa terwujud. Bukan suatu hal yang berlebihan jika membandingkan diri kita sendiri dengan orang-orang hebat seperti mereka. Karena selain bisa memotivasi diri kita sendiri, saya menganggap jika semua orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama seperti mereka. Ketika seseorang memiliki kemauan, keinginan, tekad dan keyakinan yang kuat untuk bisa menjadi sukses, maka percayalah kesuksesan itu pasti akan segera datang. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu ingin menjadi orang yang takut gagal? Atau kamu ingin menjadi orang yang sukses? Kamu pilih yang mana? Ketika kamu memilih jalan kesuksesan dan mulai mengejarnya, coba tebak apa yang akan terjadi. 99% kamu pasti akan gagal. Kamu akan gagal 10 kali, 100 kali, bahkan mungkin ribuan kali. Tapi itu tidak jadi masalah. Karena kegagalan itu hanyalah sebuah proses dan sifatnya hanya sementara jika kamu tetap berdiri tegak dan menghadapi setiap kesalahan dan kegagalan yang datang. Kamu harus bangkit kembali dan terus maju, dan kamu harus menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih terdorong dari sebelumnya. Kamu harus rela dan ikhlas dalam menerima kegagalan. Dari setiap kegagalan yang kamu terima, entah itu 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali kegagalan, kamu akan selalu diminta untuk tidak berhenti dan menyerah. Karena dari sekian banyaknya kegagalan yang kamu terima, di sana pasti ada satu kesuksesan yang akan datang menghampiri dirimu. Kamu tidak akan pernah tahu kapan kesuksesan itu akan datang. Dalam keadaan dan situasi seperti apa kesuksesan itu akan datang, kamu tidak akan pernah mengetahuinya. Jalan satu-satunya untuk mengetahui sebuah kesuksesan adalah jangan pernah berhenti. Mewujudkan kesuksesan tanpa adanya kegagalan adalah sebuah kebohongan besar. Kamu tidak mungkin bisa sukses tanpa merasakan perihnya kegagalan. Kamu tidak mungkin bisa sukses tanpa menghadapi dan melewati kegagalan. Kegagalan dan kesuksesan seperti sepasang kekasih yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada kegagalan, di situ pasti ada kesuksesan. Keduanya telah menjadi satu rangkaian proses yang tidak mungkin bisa dihindari dan harus dijalani jika memang kamu ingin mewujudkan mimpi yang kamu dambakan. Hidup ini terlalu singkat dan tidak dapat diprediksi. Seperti layaknya kematian, kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati,
apa yang akan jadi penyebab kematian kita, pada umur berapa dan tahun berapa kita akan mati. Kita tidak akan pernah mengetahui semua itu. Karena ketidaktahuan itulah kita menjadi lalai. Kita sering meremehkan segala hal yang terjadi dalam diri kita. Kita jadi lebih banyak memaklumi segala kesalahan dan menjadikan itu sebagai suatu hal yang wajar. Kita jadi lebih banyak membuang dan mengulur waktu. Kita terlalu terlena dengan keadaan dan menganggap jika diri kita masih memiliki banyak kesempatan. Hal itu terus dilakukan berulang-ulang dan berlarut-larut sampai akhirnya tanpa sadar kita telah sampai di penghujung akhir dari hidup kita. Pada titik ini, kita akan menyadari satu hal bahwa tidak ada satupun yang berubah dalam hidup kita. Dan kita hanya akan dihadapkan pada sebuah penyesalan karena telah banyak membuang kesempatan dan tidak pernah berani untuk memulai dan mencobanya. Kesuksesan itu sama seperti kematian. Kita sama-sama tidak tahu kapan dan dalam situasi apa kesuksesan itu akan datang. Tapi, dalam mencari sebuah kesuksesan, tentunya kita harus melihatnya dari sudut pandang yang positif. Kesuksesan tidak akan pernah datang jika kita hanya duduk diam tanpa melakukan apapun. Akan ada banyak energi yang kita habiskan demi terciptanya sebuah kesuksesan. Di sana juga akan ada banyak kegagalan dan mungkin kesakitan yang akan kita alami. Namun, seperti yang dikatakan tadi, kesuksesan itu sama seperti kematian yang tidak dapat diprediksi. Kita hanya harus terus mencobanya. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Terus begitu karena mungkin saja dari 10 kali kegagalan yang kita terima, bisa jadi pada percobaan ke-11 kesuksesan itu akan datang kepada kita. Banyak sekali orang yang hidup dalam kepalsuan. Mereka membohongi dirinya sendiri dengan mengatakan jika saat ini hidup mereka baik-baik saja. Mereka mengatakan hidup mereka cukup bahagia, asalkan kebutuhan hari ini bisa terpenuhi. Padahal, jauh di dalam lubuk hati dan diri mereka memiliki banyak impian yang ingin diwujudkan. Tapi karena ketidakmampuan, ketakutan, kemalasan, keterbatasan atau apapun itu alasannya, mereka dengan terpaksa harus memendam dan mengubur impian mereka hingga jauh ke dalam dasar. Yang jadi pertanyaan, apakah di kemudian hari kamu tidak akan menyesal jika dari sekarang kamu tidak berusaha untuk mengejar impian, hasrat dan keinginan kamu? Apakah kamu tidak akan menyesal jika tidak menjalani kehidupan ideal seperti yang kamu inginkan? Atau, apakah di kemudian hari kamu tidak akan menyesal jika kamu hanya menghabiskan waktu untuk berdiam diri dan pasrah pada keadaan? Kita hidup di dunia ini cuma satu kali. Apakah kita akan membiarkan hidup kita berlalu begitu saja dan membiarkan impian kita hanya menjadi sebuah angan? Setiap orang yang hidup di dunia ini punya hak yang sama. Kita berhak menentukan arah dan tujuan hidup kita sendiri. Kita sendirilah yang bertanggung jawab penuh atas jalan kehidupan yang akan kita pilih. Apakah itu jalan kesuksesan ataukah itu jalan kegagalan? Semua itu tergantung bagaimana kita memandang dan menyikapi hidup ini. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup dalam sebuah kegagalan. Tuhan tidak pernah membuat manusia hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Tuhan tidak pernah memberi perlakuan yang berbeda kepada setiap manusia yang hidup di dunia ini. Ingatlah, apa yang kita tabur, maka itulah yang akan kita tuai. Hal yang baik akan dibalas dengan suatu hal yang baik pula. Langkah positif akan menghasilkan suatu hal yang positif juga. Tuhan akan selalu memberikan kemudahan serta membukakan pintu kesuksesan dan keberhasilan bagi orang-orang yang mau berjuang. Kegagalan adalah hal yang pasti dan akan dialami oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Tidak peduli orang itu sedang berada di jalan kesuksesan ataupun tidak. Entah itu memberikan dampak yang besar ataupun kecil, kegagalan akan selalu hadir dalam bentuk atau situasi apapun. Adanya kegagalan bukan semata-mata untuk menghancurkan mimpi dan tujuan yang kita ingin capai. Kegagalan justru hadir untuk memberitahu kita bagian mana saja yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Kegagalan hadir untuk menguatkan mental sekaligus menguji diri
apakah kita adalah orang yang layak untuk diberikan kesuksesan atau tidak. Sikapilah kegagalan dengan bijaksana. Anggaplah kegagalan sebagai suatu hal yang positif. Kesuksesan tidak akan pernah bisa diraih tanpa melewati proses kegagalan. Semakin banyak kamu gagal, maka kamu akan satu langkah lebih dekat dengan kesuksesan. Jadi, berusahalah, bertahanlah, dan berjuanglah.